Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Tadris Matematika kelas A, akan menjelaskan mengenai elips. Kami dari kelompok 2 yang berisi Nida Hani Amaria, Tika Laila Tunisa, Arum Maghfirah, Ana Duratun Nafisah, Ahmad Munaam Abrar, Milina Safara Atifah, serta Silvi Diniatul Ilmiah. Yang pertama ada pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu dan ke garis tertentu selalu tetap. Titik tertentu itu disebut dengan fokus, sedangkan garis tertentu itu disebut dengan direktis. Nilai perbandingannya itu disebut eksentrisitas atau E, dengan 0 kurang dari E kurang dari 1. Selanjutnya adalah bagian-bagian elips. Ada beberapa contoh gambar dari elips. Untuk bagian-bagian elips sendiri, yang pertama ada titik 0 pada masing-masing contoh di atas merupakan titik pusat elips. Kedua, titik F1 dan F2 pada masing-masing merupakan titik fokus elips. Yang ketiga, ruas garis F1, F2 merupakan sumbu vokal elips. Yang keempat, ruas garis A1, A2 merupakan sumbu mayor elips. Yang kelima, ada ruas garis B1, B2 merupakan sumbu minor. Yang keenam, ada titik A1 dan A2 merupakan titik puncak elips. Yang ketujuh, ada ruas garis C1, C2 dan D1, D2 merupakan latus rectum elips. Selanjutnya adalah persamaan umum elips. Yang pertama ada persamaan elips pusat, yaitu di titik 0,0. Buat dua titik di F1, yaitu titik min C dan 0, dan F2 di titik C dan 0 dengan P, X, Y pada elips, maka berlaku P V1 plus P V2 sama dengan 2A yang menghasilkan persamaan B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hasil akhir tersebut adalah persamaan elips yang satu, pusatnya di titik 0,0. Yang kedua, sumbu simetriknya adalah X dan Y. Yang ketiga, sumbu panjangnya 2A dan sumbu pendeknya 2B. Yang keempat, ada fokusnya di F1 yaitu di titik min C dan 0, dan F2 di titik C dan 0 dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Puncaknya adalah di titik plus min A dan 0 serta 0 plus min B. Yang kedua ada persamaan elips pusat M di titik alfa beta. Elips yang pusatnya di M yaitu di titik alfa dan beta. Sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat setengah sumbu panjang A dan setengah sumbu pendek B dengan persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat plus X min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Cara menggambar elips R kuadrat. Yang pertama, menggambar fungsi pada bentuk dua dimensi. Diketahui persamaan elips sendiri X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara kita memisalkan A sebagai 3 dan B sebagai 4, maka dan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka titik-titik yang bisa kita dapatkan adalah seperti itu, dan untuk penggambarannya adalah seperti yang di samping. Menggambar dengan menggunakan atau melalui titik-titik, kita juga bisa menggunakan dengan GeoGebra, yaitu dengan GeoGebra versi 6, dengan cara kita langsung memasukkan persamaan tersebut. Jadi tadi kita ketahui bahwa persamaan dari elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana tadi A-nya kita sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Jadi kita tulis X kuadrat per 9 plus Y kuadrat plus 16 sama dengan 1. Maka
akan terbentuk sebuah elips. Elips tersebut terbentuk dari persamaan yang ditulis tadi. Selanjutnya adalah cara menggambar elips di R pangkat 3. Menggambar fungsi pada bentuk 3 dimensi. Diketahui persamaan elips sendiri, x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Misalkan z sama dengan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat min 1. Dimana dimisalkan a itu adalah 3, b adalah 4. Yang pertama, menggambar fungsi f x, y pada bentuk 2 dimensi pada bidang min yz, di mana x adalah sama dengan 0, maka persamaan di atas menjadi y kuadrat per 16 min 1. Maka diketahui titik-titik untuk menggambar 2 dimensi. Lalu gambarlah grafik tersebut, dan untuk gambar ada di samping. Yang kedua, gambar fungsi f x, y pada bentuk 2 dimensi pada bidang xz, di mana y sama dengan 0. Persamaan menjadi z sama dengan x kuadrat per 9 min 1. Maka akan diketahui titik-titik untuk menggambar grafik tersebut. Dan grafik dari persamaan tersebut bisa digambarkan. Yang ketiga, gambarlah fungsi f x, y pada bentuk 2 dimensi pada bidang xy, di mana z sama dengan 0. Persamaannya akan menjadi x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nanti akan diketahui titik-titik untuk menggambar grafik dan akan bisa menggambar grafik tersebut. Gabungkanlah potongan gambar 2 dimensi tersebut pada sumbu XYZ sesuai dengan polanya masing-masing. Maka diketahui gambar dari grafik atau persamaan tersebut adalah seperti ini. Untuk penggambaran R pangkat 3, kita juga bisa menggunakan GeoGebra. Penggunaan GeoGebra ini sama seperti yang tadi adalah GeoGebra versi 6, yaitu untuk R pangkat 3 ini persamaan elips adalah z sama dengan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat min 1, di mana tadi a kita misalkan sebagai 3 dan b kita misalkan sebagai 4. Jadi kita menuliskan di GeoGebra adalah x kuadrat per 9 min plus y kuadrat per 16 min 1. Karena ini merupakan R pangkat 3, jadi kita mengubah tampilan GeoGebra menjadi 3 dimensi, yaitu dengan cara untuk GeoGebra versi 6 ini klik garis 3, lalu titik 3 dan grafik 3 dimensi grafik, maka akan membentuk seperti ini. Untuk yang terakhir adalah ada contoh soal, yaitu tentukan daerah asal dari f x, y sama dengan akar 1 min x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9, dan gambarlah daerah tersebut pada R pangkat 3. Bahasan. Yang pertama ada daerah asal, yaitu f x, y sama dengan akar 1 min x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9, dengan syarat 1 min x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9 lebih dari 0, 1 lebih dari x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9. Jika maka x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 kurang dari 1. df-nya sendiri adalah x, y, maka x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 kurang dari 1, maka x, y merupakan elemen dari bilangan real. Gambar fungsi f x, y sama dengan akar 1 min x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9 pada R pangkat 3. Yang pertama, gambarlah fungsi
f x, y pada bentuk dua dimensi pada bidang YZ. Hal tersebut artinya kita menganggap bahwa x sama dengan 0. Saat x sama dengan 0, persamaannya menjadi z sama dengan akar 1 min y kuadrat per 9 atau z kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat per 9. Kemudian gambarlah fungsi tersebut dan diketahui titik-titik dari persamaan tersebut, yaitu jika y 0 maka z-nya ada di titik 1 dan negatif 1, serta jika titiknya ada di titik z-nya 0 maka y-nya di titik 3 dan min 3. Maka gambar yang akan terbentuk adalah sebagai gambar di atas. Yang kedua, gambarlah fungsi f x, y pada bentuk dua dimensi pada bidang xz. Hal tersebut artinya kita menganggap bahwa y sama dengan 0. Saat y sama dengan 0, persamaan menjadi z sama dengan akar 1 min x kuadrat per 4, di mana z kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat per 4. Dan gambarlah fungsi tersebut. Diketahui bahwa titik-titik dari persamaan fungsi tersebut. Dan gambar di atas merupakan gambar yang dihasilkan dari titik-titik fungsi tersebut. 3. Gambarlah fungsi f x, y pada bentuk dua dimensi pada bidang xy. Hal tersebut artinya kita menganggap bahwa z sama dengan 0. Saat z sama dengan 0, persamaan menjadi 0 sama dengan akar 1 min x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9, atau 0 sama dengan 1 per x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9. Dan gambarlah fungsi tersebut. Ketika kita sudah mengetahui titik-titik dari fungsi tersebut, maka kita bisa menggambar, dan gambar di atas merupakan gambar dari titik-titik yang dihasilkan. Yang terakhir, gabungkanlah potongan gambar dua dimensi tersebut pada sumbu x, y, z sesuai dengan polanya masing-masing, dan di bawah ini merupakan gambar yang sudah digabungkan dari potongan-potongan gambar dua dimensi di atas. Terima kasih kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.